Sebelumnya kita sudah mengkaji mengenai raf'ul fi'lil mudhari kemarin itu, yang disimpulkan bahwa rafa'nya fi'il mudhari ini ya berbasis pada pengetahuan kita mengenai jazm dan nasab ya. Kalau jazmnya fi'il mudhari dan nasabnya fi'il mudhari itu sudah kita ketahui, maka insya Allah untuk mengetahui rafa itu mudah sekali. Yang kemarin itu artinya kita sudah selesai membahas mengenai probabilitas fi'il atau probabilitas fi'il mudhari ya, ujung akhirnya kita sudah bisa menebak, bisa baca insya Allah. Nah sekarang kita masuk ke tema baru, yaitu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha ini ada kaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu al-mubtada wal khobar gitu ya. Jadi variasi dari susunan mubtada dan khobar itu salah satu variasinya adalah kana wa akhwatuha, yaitu ketika mubtada didahului oleh sebuah fi'il nakis, sebuah fi'il yang enggak sempurna ya, seperti kana gitu. Jadi ada kalanya mubtada itu dia didahului oleh kana atau didahului oleh fi'il yang nakis, fi'il yang memang enggak sempurna. Ini sebagai variasi dari pemaknaan mubtada khobar, dan ini tentu ada fungsinya. Untuk apa fungsinya? Sebelum itu seperti biasa kita mengecek dulu, kita baca dulu contoh-contohnya ya. Al-amsilatu, contoh-contoh kana wa akhwatuha. Contoh yang pertama, di sini ada az-zihamu sadidun. Contoh yang pertama, di sini ada az-zihamu jadidun. Nah, sebelumnya saya ngasih tahu dulu bahwa untuk contoh di sini ini terbagi dua bagian ya. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, yang kanan itu adalah yang mubtada khobar, standar mubtada khobar. Sedangkan yang kiri adalah contoh kita malam hari ini, yaitu ketika mubtada khobar itu didahului oleh kana wa akhwatuha. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah az-zihamu sadidun. Kana zihamu sadidan. Mohon perhatikan, sini ada perbedaan kan ketika mubtada khobar ini menerima kana dalam susunan kalimatnya itu. Az-zihamu sadidun. Sangat berdesak-desakan. Kana zihamu sadidun. Jadi antrian sangat ya, dulu antrian itu sangat berdesak-desakan, sangat sempit sekali. Nah, terus contoh yang kedua, al-baitu nazifun. Al-baitu nazifun. Rumah bersih. Bagian kedua contohnya, kanal baitu nazifan. Rumah itu dulunya bersih. Masuk contoh yang ketiga, as-saubu qasirun.
baju itu pendek. Sara saubu qasiran, baju menjadi pendek. Al-bardu qarisun. Al-bardu qarisun. Dingin sangat klimaks. Atau dingin sangat sangat menggigil. Al-bardu qarisun, dingin sangat menggigil. Sorol bardu qarisan, dingin menjadi sangat menggigil. Nomor 5, al-khadimu qawiyun, pembantu kuat. Pada bagian keduanya adalah laisal khadimu qawiyan, pembantu itu tidaklah kuat. Contoh yang keenam, al-amilu nasyitun, pekerja atau karyawan itu rajin. Bagian yang kedua contohnya, laisal amilu nasyitun, pegawai, karyawan itu tidak rajin. Bagian yang selanjutnya, contoh nomor 7, an-nahmu maridun, si rakus sakit. Asbahan nahimu maridun, orang rakus pagi hari menjadi sakit. An-nahimu maridun. Asbahan nahimu maridun. Agak ada perbedaannya ya, kelihatan. Al-jawu mumtirun, udara agak basah, udara basah atau udara lembab. Asbahal jawu mumtirun, udara di pagi hari agak lembab. Contoh 9, al-amilu mut'abun, karyawan kelelahan. Amsal amilu mut'abun, ya. Maaf, amsal amilu mut'aban. Amsal amilu mut'aban, karyawan di sore hari kelelahan, ya. Karyawan di sore hari menjadi kelelahan. Az-zahru zabilun, mawar layu. Amsa az-zahru zabilan. Nah, kalau ini mawarnya atau bunga gitu ya, di sore hari menjadi layu. Al-gomamu kasifun, awan tebal. Adhal gomamu kasifan, awan di pagi hari menjadi tebal. Jadi kalau adha pagi ya, tadi yang asbah itu maksudnya subuh, diralat sedikit. Asyari'u muzdahimun, jalan macet. Adha syari'u muzdahiman, jalan itu di waktu duha pagi jadi macet. Contoh yang 13, al-mataru gozirun, hujan sangat lebat. Zollal mataru gozirun, hujan selalu lebat. Al-ghubaru sairun, debu bertebangan atau debu bertebaran ya, berterbangan. Zollal ghubaru sairon,
debu selalu bertebaran. Al-misbahu muttaqidun, lampu menyala. Batal misbahu muttaqidan. Batal misbahu muttaqidan. Lampu malam hari menjadi nyala. Al-maridu muta'allimun, pasien kesakitan atau pasien menderita. Batal maridu muta'alliman, pasien di malam hari merasakan atau menjadi sangat kesakitan. Nah, ini contoh-contoh tadi sudah mulai kelihatan ada perbedaan. Sekali lagi contoh yang kanan ini adalah mubtada khobar normal. Al-mubtada al-khobar normal. Sedangkan contoh yang kiri itu ketika mubtada khobar ini ya menerima kana dan akhwatuha yang semisal atau selevel dengan kana. Nah, di sini al-bahsu contoh kullu misalin fil qismil awwal yata'allafu min mubtada'in wa khobarin wa huma marfu'ani kama alimta. Contoh pada bagian pertama itu tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada khobar marfu sebagaimana sudah diketahui. Mubtada khobar itu hukumnya marfu. Ini titik titik pemahamannya di situ dulu. Jadi hukum asalnya mubtada khobar adalah marfu gitu. Hukum asalnya marfu. Wa idza nadorta ilal qismi tsani, nah kalau kita lihat bagian pada contoh yang kedua, ra'aital amsilata ainaha ba'da an dakhala ala kullin minha ahadul af'ali kana syara laisa asbaha amsa al-hadullah bata gitu ya. Wa idza ta'amalta awakhirul asma'i fi hadal qismi wajadtal ismal awal marfu'an fi kullil amsilati wal ismu sani mansuban fi jami'iha. Nah, wa idza nadorta kalau dicermati ila qismi sani pada contoh yang kedua ya, ra'aital amsilata, Anda lihat contoh-contoh tersebut ainaha ya, masing-masingnya itu ba'da'an dakhala ala kulli minha, setelah kedatangan contoh ya, setelah contoh-contoh itu kedatangan salah satu dari kana, soro, laisa asbaha, amsa, adha, zulla, bata. Nah, wa idza ta'amalta kalau dicermati awakhirul asma, di akhir dari isim-isim tersebut fi hadal qismi, pada bagian tadi wajadtal ismal awal marfu'an fi kulli amsilati, isim yang pertama itu rofa, sedangkan wal ismu sani mansuban, isim yang keduanya dinasobkan fi jami'ha, semuanya. Jadi kalau kita perhatikan contoh kan kayak gitu ya. Jadi kalau kita cermati contoh-contoh tersebut satu persatunya, setelah kemasukan dari istilahnya itu kemasukan dari kata-kata tadi ya, kana dan semisalnya, kana dan yang serupa dengan kana dan yang selevel dengan kana itu. Nah, maka kita perhatikan ada perubahan gitu ya, ada perubahan dari yang standar asalnya rofa dengan rofa ketika kedatangan kana. Nah, kata yang pertama itu tetap rofa yang asalnya tadi mubtada
Sedangkan kata kedua menjadi mansuban. Lihat misalnya contoh yang paling bawah aja, misalnya al-misbah, rofa, mutakidun rofa, batal misbahu, mutakidan. Nah, lihat. Ketika normal, dia domah ketemu dengan domatain. Tapi ketika kemasukan, atau lebih tepatnya lagi kedatangan kata-kata kana dan yang selepel dengan kana, ini contohnya bata, maka lihat, kata yang pertama tetap rofa, kata yang kedua menjadi asalnya rofa menjadi mansuban. Nah, ini substansi dari pembahasan kita malam hari ini di situ. Jadi ada perubahan yang terjadi pada hukum atau cara baca di akhir dari khobar, ya gitu. Nah, akibat dari penyandingan dengan kana dan yang semisalnya itu, nah maka terjadi sebuah struktur yang baru. Nah, pertanyaan di sini, wa ma hadasa hadatsa tadi ya. Apa sih yang menyebabkan perubahan tadi itu, yang asalnya rofa, si khobarnya itu berubah ya jadi mansub, yang asalnya mubtada berubah jadi isimnya kana. Mengapa bisa jadi seperti itu? Gitu ya. Illa min duhulil af'alil mutaqaddimah. Alasannya gara-gara gitu ya, gara-gara kedatangan kana sorok laisa asbaha amsa adha zolla bata, itu alasannya. Fahadil af'alu idza tadkhulu alal mubtada'i wal khabari tarfa'ul awal. Nah, fiil-fiil yang tadi itu, yaitu kana dan yang semisalnya, nah kalau dia disandingkan dengan mubtada dan khobar, nah maka ada konsekuensinya, yaitu fatar faul awwala. Kata yang pertama fatar faul awwala. Jadi kata yang pertama rofakan. Ya. Kata yang pertama rofakan. Wa yusamma ismaha. Yang asalnya mubtada, maka namanya berubah menjadi isimnya, isim si kana. Watan sibu sani, katanya. Watan sibu sani. Nah, sedangkan kata yang kedua itu dinasobkan. Wa yusamma khobaroha. Dan menjadi khobarnya kana. Jadi sekali lagi konsekuensinya ketika ada kata-kata tersebut, maka tarfa'ul awwala wa yusamma ismaha. Kata yang pertama, si mubtada ini dirofakan, tetapi namanya berubah jadi isim kana. Watan si busani, sedangkan kata yang kedua atau si khobar ini dia dinasobkan, wa yusama khobaruha, dan namanya bukan lagi khobar dari si mubtada, tetapi khobar dari si kana gitu. Jadi khobarnya kana. Wa ya'malul mudhari wal amru min hadil af'ali amalaha. Fi'il mudhari dan juga fi'il amr ya, dari fi'il-fi'il yang tadi kana gitu ya. Dari kana, soro, laisa, asbah, amsa dan semisalnya itu. Nah, ini disebutkan amalaha gitu. Jadi fungsinya sama dengan kata-kata atau dengan fi'il-fi'il tadi. Jadi sekali lagi, ya'malul mudhari wal amru min hadil af'al amalaha ghairu anna laisa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Jadi fi'il mudhari dan amr dari fi'il-fi'il yang tadi, karena itu kan madinya, mudhari'nya apa? Yakunu. Nah, amrnya apa? Kun. Nah, yakunu dengan kun
ini ya'malu amalaha katanya. Jadi dia itu diperlakukan atau fungsinya serupa sebagaimana kana gitu. Meskipun dia kun atau yakunu, maka dia fungsinya itu efeknya gitu ya, efek bagi kata setelahnya sama dengan kana. Kalau di sini misalnya selain itu ada lagi asbaha. Asbaha fi'il mudhari'nya yusbihu gitu. Nah, yusbihu itu dia fungsinya sama dengan asbaha. Itu maksudnya. Jadi untuk fi'il mudhari dan amr kan sudah dibahas di depan ya. Nanti tinggal silakan dibaca ulang lagi kalau lupa dengan fi'il mudhari dan amr. Tapi sini ada catatan. Dari semua kana wa akhwatuha itu ada satu yang dia tidak punya mudhari dan tidak punya amr. Apa itu? Laisa. Nah, itu dia tidak punya mudhari dan tidak punya amr. Wa idza tadabarta ma'ani hadhil af'ala fi amsilatiha wajadta an kana tufidu ittisafal mubtada'i bil khabari fi zamanil madi. Kalau dicermati diperhatikan makna kana dan yang semisalnya pada contoh. Nah, kita akan mengetahui bahwa kana ini memiliki makna mensifati mubtada atau mendeskripsikan mubtada oleh khobar fi zamanil madi. Jadi mendeskripsikan atau menjelaskan mubtada oleh khobarnya gitu ya, menjelaskan mubtada oleh khobarnya yang mana terjadi pada masa lampau. Jadi karena itu mananya itu adalah dahulu gitu maksudnya. Wasoro tadulu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin. Nah, soro ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Soro itu. Makanya kita maknai dengan menjadi. Dari dingin menjadi sangat dingin. Misalnya tadi ada contohnya kayak gitu. Walaysa tufidun nafi. Sedangkan laisa itu memiliki makna nafi, yaitu menegatifkan. Gitu ya, menegatifkan. Nah, sedangkan amasbaha wa amsa wa adha wa zolla wa bata fatufidu tauqita ittisafil mubtada bil khabari bis sobah wasama waduha wan nahar walail ala tartib gitu ya. Nah, jadi kalau untuk asbaha amsa adha dollabata, nah ini maknanya apa? Taukid. Maknanya menunjukkan waktu. Jadi menunjukkan waktu yang disematkan kepada mubtada oleh khobar, waktu seperti apa? Ya, berdasarkan urutan seperti tadi itu. Waktu misalkan asbaha. Nah, berarti ini menyematkan waktu subuh kepada mubtada melalui khobar gitu ya, oleh khobar yang tadi itu. Ya, sobah itu jadi misalnya kalau untuk asbaha berarti menyematkan makna subuh. Kalau amsa menyematkan makna sore. Kalau adha menyematkan makna duha. Kalau zola menyematkan makna makna malam. Ya, zola sama bata itu maknanya malam. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya gitu. Ya, zola ini terus juga bata sama juga terus ya. Baik, kesimpulannya al-qawaid tadhulu kana alal mubtada'i wal khabari.
fatarfa'ul awwala wa yusama ismaha wa tansibus sani wa yusama khobaruha. Karena itu disandingkan kepada mubtada dan khobar. Konsekuensinya merofakkan, ya, karena ini konsekuensinya akan merofakkan kata yang pertama yang disebut sebagai isim kana dan akan menasobkan kata yang kedua yang disebut khobar kana. Rumus ke-19, mislu kana fima taqaddama wa sara wa laisa wa asbaha wa amsa wa adha wa zolla wa bata wa tusama hadil af'alu akhwati kana. Sebagaimana hukum kana, ya, sebagaimana hukum kana pada contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi, nah, maka berlaku juga pada soro, laisa, asbaha, amsa, obha, zolla, bata. Nah, semuanya disebut, ya, fiil-fiil tadi ini disebutnya akhwati kana. Disebutnya secara bahasa leksikal itu adalah saudaranya. Secara maknanya ya adalah yang kata-kata yang fungsinya serupa dengan kana, memiliki fungsi setara, gitu ya, memiliki fungsi setara atau semisal dengan kana. Rumus yang ke-20, likuli fi'lin min hadil af'ali mudhari'un wa amrun ya'malani amalal madi illa laisa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Fiil-fiil yang tadi yaitu kana, adha, zolla, amsa, laisa, asbaha, dan seterusnya. Nah, fiil-fiil tersebut itu memiliki mudhari dan amr. Nah, mudhari dan amr dari fiil-fiil tadi itu fungsinya sama seperti fiil madinya. Hanya saja untuk laisa tidak punya mudhari dan amr. Nah, gitu. Ini ada keunikan satu, ya. Laisa ini tidak ada mudhari dan amrnya. Jadi tidak ada yal yasu, nggak ada. Lis, nggak ada, ya, nggak ada. Dalam konteks nahul wadi dia tidak ada fiil mudhari dan madinya. Jadi saya ulangi lagi, sekali lagi, bahwa mubtada dan khobar kalau disandingkan dengan kana dan yang semisal, maka konsekuensinya kata pertama dirofa yang disebut sebagai isim kana, kata yang kedua dinasob yang disebut sebagai khobar kana, yang serupa dengan kana pada contoh-contoh tadi itu ada yang soro, laisa, dan sebagainya. Nah, ini disebutnya apa? Akhwati kana, ya, akhwat kana. Nah, setiap fiil tadi, kana, soro, laisa, asbaha, amsa, seterusnya, itu semua memiliki fiil mudhari dan amr. Yang mana fiil mudhari dan amr dari fiil-fiil tadi itu fungsinya serupa dengan fiil madinya, yaitu soro. Dengan soroknya, dengan asbahanya, dengan amsanya, gitu ya. Cuman untuk laisa tidak punya fiil mudhari dan tidak punya amr. Begitu. Baik, untuk selanjutnya masih ada waktu, begitu ya. Silakan dinyalakan mic-nya untuk membaca latihan. Bismillah. Nanti ini silakan ya latihannya ya.